Garuda Calling sudah resmi diumumkan hari ini. Ada beberapa hal yang membuat para fans terkejut. Mulai dari dipanggilnya kembali Stefano Lillipali dan Asnawi Mangkualam, hingga tak adanya nama Ragnar Oratmangun dan Elkan Bagot. Dan ternyata ini alasan dibalik tak dipanggilnya Ragnar Oratmangun dan Elkan Bagot yang harus kalian ketahui. Pastikan kalian menonton hingga selesai agar kalian mengetahui kabar-kabar persiapan timnas terbaru yang sangat luar biasa berikut ini. Kabar pertama, Garuda Calling sudah diumumkan sebanyak 32 pemain dipanggil. Maka dari itu mari kita bedah dulu alasan kenapa tak ada nama Ragnar Oratmangun dan Elkan Bagot. Menurut keterangan yang ada di sosial media, Ragnar Oratmangun memosting sebuah permintaan maaf kepada para fans karena dirinya tak bisa membela Garuda. Ragnar menjelaskan bahwa sejatinya dirinya sangat begitu ingin bergabung bersama teman-temannya di dua laga melawan Cina dan Jepang. Karena bagi Ragnar, tak ada tempat lain yang sangat ia rindukan selain bermain untuk Indonesia. Akan tetapi kesehatan paling utama Ragnar berjanji akan berjuang untuk pulih secepatnya. Tulis Ragnar pada postingan terbarunya. Maka dari itu, Pak Sumarji mengatakan nama Stefano Lillipali dipilih oleh para staf pelatih untuk mengisi posisi Ragnar Oratmangun. Mari kita berdoa bersama untuk kesembuhan Wak Haji Ragnar dan kemenangan Indonesia, teman-teman. Banyak fans timnas Indonesia yang senang dengan keputusan Patrick Kluivert dan staf pelatih lainnya yang memilih Stefano Lillipali untuk mengisi daftar skuad timnas Indonesia. Mengingat di liga sendiri Lillipali masih cukup konsisten, serta Lillipali tergolong pemain senior yang sudah beberapa kali bermain bersama timnas Indonesia, dan sedangkan untuk Elkan Bagot yang sempat dikabarkan bergabung bersama timnas Indonesia karena dirinya sudah berada di Bali. Justru nama Elkan Bagot tak terlihat dalam daftar skuad timnas Indonesia. Akan tetapi ada beberapa pihak yang percaya bahwa di detik-detik terakhir bakal ada perubahan. Mengingat biasanya nanti ada keterangan resmi dari Bapak Erick Thohir dan PSSI. Mengingat Garuda Calling kali ini berjumlah cukup banyak, yaitu ada 32 pemain. Menurut Pak Sumarji bahwa perubahan itu bisa terjadi, kita lihat saja nanti saat pemusatan latihan dimulai di Bali. Karena di situ nanti kelihatan pemain mana yang sedang dalam kondisi fit dan mana yang tidak. Jika ada yang cedera saat latihan, maka kemungkinan akan dicoret dan diganti pemain lain. Itu bisa terjadi, ujar Pak Sumarji. Di sisi lain, nama Asnawi juga menjadi perdebatan para fans yang masih trauma dengan permainannya saat kalah melawan Cina tahun lalu. Tapi menurut Mimin, Asnawi tak akan dimainkan karena di sayap kanan. Sementara ini ada Jakob Sayuri, Eliano Reinders, dan Kevin Dix yang performanya lebih menjanjikan. Akan tetapi kita sebagai fans harus percaya 100% kepada semua pemain yang ada, karena dukungan kita bisa menjadi motivasi bagi para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia untuk mengalahkan Cina. Untuk posisi penjaga gawang resmi, Emil Audero akan bergabung latihan di Bali karena Palermo malam tadi gagal menang pada laga playoff promosi Serie A, yang mana artinya Emil Audero dan Palermo gagal promosi ke Serie A. Jadi Emil Audero akan segera langsung menuju Bali, Indonesia. Sesuai jadwal yang ada, yaitu tanggal 26 bulan ini, semua pemain dan pelatih semuanya akan berkumpul di Bali untuk melaksanakan latihan setidaknya 2-3 hari dan nantinya akan dilanjutkan di Jakarta. Kabar baik lainnya yaitu posisi pertahanan kabarnya akan tetap dipercaya oleh trio Gier, yaitu Jay Idzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Karena tercatat di saat 3 pemain ini bermain bersama timnas Indonesia, baru kalah 1 kali saja, yaitu melawan Jepang. Selebihnya saat Jay Ridho dan Hubner bermain bersama timnas Indonesia, selalu berhasil mencetak clean sheet. Jadi kabarnya Alex Pastor dan Patrick Kluivert tak akan merubah di sektor pertahanan. Kabar baik selanjutnya adalah kondisi Kevin Dix hampir 100% fit. Hal ini disampaikan oleh pelatih FC Copenhagen sendiri. Sang pelatih mengatakan bahwa kondisi Kevin Dix sudah membaik dan berpotensi bermain di laga final. Dan laga ini akan jadi laga perpisahan bagi Kevin Dix bersama FC Copenhagen. Alex Pastor dan Patrick Kluivert juga mengungkapkan bahwa kondisi Kevin Dix akan dilihat secara langsung saat TC di Bali nanti. Jika kondisi bugar, maka kemungkinan Kevin Dix bisa bermain. Jikapun tidak bermain, penggantinya ada Sandy Walsh, Eliano, dan Jakob Sayuri, bahkan Mace Hilgers juga bisa bermain di sisi kiri. Selain Kevin Dix, Dean James juga sudah pulih dari cederanya. Jadi laga melawan Cina timnas Indonesia akan benar-benar habis-habisan untuk memenangkan pertandingan. Yang menarik di sini adalah di sektor depan. Siapa kira-kira yang akan menemani oleh Romeni di depan? Pak Sumarji menjelaskan alasan dipanggilnya Stefano Lillipali adalah untuk menggantikan posisi Ragnar Oratmangun.
Stefano Lillipali juga mengaku senang dan mengatakan bahwa suatu kehormatan besar baginya bisa dipanggil timnas Indonesia. Apakah Ole Romeni akan diduetkan dengan Stefano Lillipali? Atau justru duo Oxford yaitu Ole Romeni dan Marcelino akan dipercaya kembali? Komen pendapat kalian di bawah ya. Untuk sektor tengah menurut Pak Sumarji tak ada perubahan. Kemungkinan besar Tom Haye dan Joey Pelupesi masih dipercaya untuk menjadi otak serangan timnas Indonesia. Selain mereka berdua, nama Ricky Kambuaya juga menjadi pilihan yang bagus untuk masuk di babak kedua. Mengingat pada laga melawan Bahrain, kakak Ricky berhasil membuat para fans timnas Indonesia takjub akan permainannya. Gimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Kabar baik selanjutnya berbarengan dengan pengumuman Garuda Calling. Ada juga pengumuman yang mengejutkan para fans dari klub Thailand. Shane Patinama resmi bergabung dengan Buriram untuk musim depan. Yang mana ini adalah hal baik bagi Shane Patinama, karena menurut para fans sejatinya Shane ini adalah pemain bagus jika terus diberi menit bermain. Mari kita doakan Shane Patinama lekas mendapat tempat di Buriram di Liga Thailand. Kabar selanjutnya, timnas Cina pakai mode senyap jelang melawan timnas Indonesia. Sampai hari ini, Cina belum mengumumkan skuadnya untuk kualifikasi Piala Dunia. Media Cina Sohu menyebut ini bagian dari strategi Cina untuk membingungkan lawan. Media tersebut juga membocorkan ada beberapa nama baru dalam daftar skuad timnas Cina. Media Cina Sohu menyebut Cina bisa mengalahkan Indonesia 5 Juni nanti, karena pelatih Cina diancam akan dipecat jika Cina gagal memenangkan laga melawan timnas Indonesia. Media itu juga membocorkan bahwa supporter Cina akan hadir sebanyak 1.200 orang di Stadion GBK. Keamanan bagi supporter kami harus diutamakan di sana, tulis media Sohu. Peringatan bagi seluruh supporter timnas Indonesia yang hadir di stadion nantinya, jangan sampai kesalahan terulang lagi seperti melawan Bahrain, karena nantinya timnas Indonesia akan terkena sanksi lagi oleh FIFA, dan itu sangat merugikan timnas di kualifikasi Piala Dunia. Jadi mari teman kita dukung dengan penuh semangat, karena semangat kita, teriakan Kia, nyanyian kita dari tribun bisa membuat mental pemain Cina goyah serta membuat pemain timnas Indonesia bersemangat. Hal ini disampaikan oleh Joey Pelupesi dan Ole Romeni bahwa dukungan luar biasa dari para supporter seperti menambah tenaga mereka saat bermain. Jadi like video ini sebagai bentuk doa untuk kemenangan tim nasional sepak bola Indonesia melawan Cina, teman-teman. Bismillah ya teman-teman, semoga timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 mendatang. Jadi mari fokuskan tujuan kita untuk mendukung tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.